Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal terpublikasi dari jurnal bereputasi nasional atau internasional untuk mata kuliah manajemen hubungan industrial. Yang pertama yaitu ada jurnal dari penerapan sistem hubungan industrial Pancasila dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan di Indonesia. Penulisnya ada Laude Aziz Naima, Reska Amuralahap, Azwandich, Meliana Chandra. Diterbitkan di ITTC Indonesia Volume 1 Nomor 2 edisi September tahun 2023. Latar belakang melaksananya, hubungan industrial adalah salah satu fondasi utama dalam mempertahankan keseimbangan tenaga kerja dan keberlanjutan bisnis di Indonesia. Indonesia menciptakan hubungan industrial Pancasila atau HIP sebagai model hubungan kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu kemanusiaan, keadilan, kerjasama, gotong royong, dan musyawarah atau mufakat. Tujuan dari HIP adalah untuk membangun keharmonisan dalam hubungan kerja melalui diskusi kerjasama, keseimbangan kepentingan, serta penyelesaian konflik dengan musyawarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem hubungan industrial Pancasila dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, di mana penelitian mencari data-data teoritis melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan nilai-nilai lokal di masyarakat Indonesia dan sejarah hubungan industrialnya, Indonesia telah memiliki sistem pemerintahan sendiri yang bernama Hubungan Industrial Pancasila, HIP. Akan tetapi, kedudukan hubungan industrial Pancasila di Indonesia pada saat ini dianggap belum berperan secara maksimal, karena masih banyak masalah-masalah mengenai hubungan industri yang timbul dan belum terselesaikan. Masih banyak faktor pemicu terjadinya konflik yang sering terjadi pada buruh ialah terkait hak-hak pekerja, yang dimana terdapat berbagai macam permasalahan di antara yaitu upah dan tunjangan, kondisi kerja, pemutusan hak kerja, PHK, perlindungan kolektif, dan diskriminasi dalam pekerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan industri dalam Pancasila dinilai masih dalam keadaan terbengkalai karena berbagai masalah yang timbul di bidang hubungan industrial, karena berbagai permasalahan yang timbul di bidang hubungan industrial belum terselesaikan dengan baik. Diperlukan upaya untuk menata kembali hubungan industrial di Indonesia berdasarkan Pancasila agar berjalan seimbang, adil, dan berdasarkan konsultasi dan konsensus. Indonesia yang lebih bersatu akan terlihat di mata masyarakat, di masyarakat Indonesia, dan khususnya di mata dunia internasional. Yang kedua yaitu pengaruh integrasi knowledge management terhadap optimalisasi strategi customer relationship management pada bisnis startup dengan dukungan manajerial sebagai pemoderasi. Penulisnya yaitu Rahmi Danis, Emi Juniati. Diterbitkan di Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi volume 1 nomor 1 halaman 36 sampai 44 tahun 2025. Latar belakang masalah pada era digital saat ini, startup beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis, kompetitif, dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Knowledge Management atau KM menjadi fondasi penting karena startup harus mengolah pengetahuan baik taktik maupun eklik untuk memahami kebutuhan pasar, memperbaiki layanan, dan mendukung pengambilan keputusan. Customer Relationship Management atau CRM merupakan strategi penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui sistem informasi, data pelanggan, dan interaksi bernilai tambah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh integrasi knowledge management terhadap optimalisasi strategi CRM pada bisnis startup
dengan mempertimbangkan dukungan manajerial sebagai variabel modernisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan startup dapat memaksimalkan potensi CRM mereka melalui pengelolaan, pengetahuan yang tepat, dan kepemimpinan yang mendukung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, menggunakan teknik pengumpulan data, analisis, populasi, dan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi KM berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi strategi CRM dan dukungan manajerial terbukti memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajer startup dalam merancang strategi yang lebih efisien dalam menahan hambatan hubungan pelanggan di pasar yang kompetitif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah integrasi knowledge management KM terbukti berpengaruh positif terhadap optimalisasi strategi customer relationship management CRM. Pengaruh dukungan manajerial terhadap optimalisasi CRM memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan optimalisasi CRM. Modernisasi dukungan manajemen pada hubungan KM dan CRM memperkuat dampak positif KM terhadap CRM, terutama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi sistem dan mendorong keterlibatan karyawan dalam penggunaan CRM. Modernisasi faktor lain pada hubungan dukungan manajerial dan CRM adalah hubungan antara dukungan manajerial dan optimalisasi CRM menjadi lebih kuat. Yang ketiga yaitu kontribusi konvensi ILO nomor 100 terhadap hubungan industrial di Indonesia. Penulisnya adalah Jim Hidayah Wahid. Diterbitkan di Menduk, Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, volume 2 nomor 1 pada bulan Maret 2024. Latar belakang dari penelitian ini adalah hubungan industrial di Indonesia mencakup interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa yang harus berjalan secara adil dan harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi ILO nomor 100 terhadap pembentukan standar ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, serta bagaimana instrumen internasional tersebut berperan dalam pembentukan hukum nasional dan praktik hubungan kerja yang lebih harmonis. Tujuan penelitian ini yaitu memahami kontribusi konvensi ILO nomor 100 terhadap pembentukan standar ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, serta bagaimana instrumen internasional tersebut berperan dalam pembentukan hukum nasional dan praktik hubungan kerja yang lebih harmonis. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode mix, yaitu metode penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif, reliable, valid, dan komprehensif mengenai permasalahan dari suatu penelitian. Hasil penelitian ini berperan penting dalam menetapkan prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya dan menjadi standar internasional bagi negara ILO termasuk Indonesia. Dampaknya terhadap hubungan industrial adalah konvensi ini berkontribusi pada penciptaan industri yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sosial sebagaimana dimanfaatkan oleh Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Kesimpulannya,
Keberadaan konvensi ILO dapat menjamin kepastian hukum mengenai sifat, pekerjaan, dan hubungan kerja yang akan berdampak pada hubungan industrial. Setiap tahun pada Hari Buruh, sistem pengupahan selalu menjadi salah satu tuntutan yang disalurkan oleh para pekerja. Saat ini, kebijakan pengupahan minimum di Indonesia menggunakan upah minimum regional (UMR) dan upah minimum regional sektoral (UMRS) tingkat 1 dan 2, tanpa membedakan jenis kelamin. Perbedaan upah antar kerja seringkali terjadi karena perbedaan jenis kelamin, bukan hanya karena kualitas SDM. Yang keempat adalah perbandingan sistem hubungan kerja PKWT dan PKWT, hubungan kerja PKWTT dan PKWT dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Penulisnya yaitu ada Rudi Alfianto, Ende Suhartini, Ahmad Jaka Santos Adi Wijaya. Diterbitkan di Jurnal Ilmiah Living Law Volume 14 nomor 2 Juli tahun 2022. Latar belakangnya dari jurnal ini, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ketenagakerjaan yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja. PKWTT memberikan kepastian kerja yang lebih tinggi bagi pekerja karena tidak diperuntukkan oleh jangka waktu tertentu, sedangkan PKWT bersifat sementara dan hanya diperuntukkan bagi pekerja yang berdasarkan sifat atau jenis kegiatannya dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Sehingga perlu diketahui, perbandingan sistem hubungan pekerja PKWTT dan PKWT di perusahaan dengan kesejahteraan pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan sistem hubungan kerja PKWTT dan PKWT di perusahaan, untuk mengetahui perbandingan sistem hubungan kerja PKWTT dan PKWT di perusahaan dikaitkan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kooperatif, yaitu membandingkan tingkat kesejahteraan pekerja dengan status hubungan kerja PKWTT dan PKWT berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan sistem hubungan kerja PKWTT dengan PKWT persentasinya lebih besar PKWTT, yaitu berkisaran 60% untuk PKWTT dan 40% untuk PKWT. Termasuk perbandingan hak dan fasilitas, kesejahteraannya lebih baik pekerja PKWTT. Untuk itu, perlu regulasi dari pemerintah yang menyangkut hak dan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja PKWT agar bisa disejajarkan atau berimbang. Kesimpulannya, perbandingan sistem hubungan kerja PKWTT dan PKWT jika dilihat dari UU Ketenagakerjaan atau UU Cipta Kerja dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan pekerja dari hasil penelitian. Diketahui bahwa bentuk sistem hubungan kerja PKWTT ternyata dalam penerapan di perusahaan. Hal ini terlihat dari banyaknya hak atau fasilitas kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja PKWTT dibandingkan dengan pekerja PKWT, sehingga tingkat kesejahteraan pekerja PKWTT jauh lebih baik kondisinya dibandingkan kesejahteraan pekerja PKWT. Kondisi seperti ini menciptakan adanya tingkat kesenjangan kesejahteraan antara pekerja PKWTT dan pekerja kontrak PKWT. Yang terakhir, yang kelima, yaitu peran serikat pekerja
dalam hal perselisihan hubungan kerja yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Penulisnya yaitu Enggartiasti Sherly Anggraini. Diterbitkannya di jurnal Sintek Admiration pada tahun 2003, volume 4, nomor 3, tahun 2023. Latar belakang dari jurnal ini yaitu di Indonesia, Serikat Pekerja memiliki fungsi penting dalam memperjuangkan, melindungi, dan membela hak serta kesejahteraan pekerja. Peran organisasi ini menjadi sangat krusial ketika terjadi perselisihan hubungan kerja yang dapat berujung pada PHK, baik dalam bentuk memberikan advokasi, mediasi, maupun perundingan antara pihak pekerja dengan pengusaha. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peran serikat pekerja dalam menangani perselisihan hubungan kerja yang berdampak PHK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serikat pekerja dalam mengatasi perselisihan hubungan kerja yang dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan bahan hukum seperti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal, dan lain sebagainya. Hasil penelitiannya yaitu serikat pekerja menjalankan fungsi sebagai wakil dan pelindung pekerja dalam menghadapi perselisihan dengan pengusaha, khususnya perselisihan yang berpotensi atau telah berujung pada pemutusan hubungan kerja PHK. Kehadiran serikat pekerja dapat menekankan tindakan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha, serta mendorong penyelesaian yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, terutama dalam kasus perselisihan yang berdampak pada PHK. Kesimpulannya, bahwa peran serikat pekerja dalam menyampaikan aspirasi serta upaya memperjuangkan kesehatan, keselamatan kerja mempunyai makna signifikan. Serikat pekerja berperan aktif sebagai pendamping, advokasi, atau stakeholders, serta peran pemerintah selaku mediator memberi makna positif dalam rangka penegakan hukum. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dari hasil review jurnal saya, kurang lebihnya. Terima kasih.